Sekarang kita beralih ke potongan diagram yang berbeda dari yang tadi dulu, Bu. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa sih perlu ada ujian kehidupan segala? Mengapa rupiah itu nggak bisa langsung dikonversikan ke dolar? Ini dia jawabannya. Ini adalah 7 lapisan eksistensi manusia. Iya, Bu. Kodrat internal. Oh, maksud kamu karena 7 lapisan tersebut berada di dalam manusia, makanya kamu sebut sebagai kodrat internal. Iya, Bu. Kalau kodrat eksternal berarti yang di luar itu ya? Iya, Bu. Oke, silakan dilanjutkan. Siap, Bu. Sekali lagi, pertanyaannya adalah mengapa perlu ada ujian kehidupan? Jawabannya adalah 1. Karena manusia itu dikodratkan memiliki 7 lapisan, terdiri dari 7 lapisan, yaitu fitrah, hati, nafsu, rasa, akal, pikir, dan raga. Saya menyebut ini sebagai kodrat internal. Iya. Pilihan hidup yang menjadi topik utama kita episode ini letaknya di bagian hati manusia, jembatan antara lapisan rohani dengan lapisan jasmani manusia. Karena letaknya di tengah-tengah, otomatis hati mendapatkan masukan, input, baik dari dalam alias dari roh, dari fitrah, maupun dari luar alias dari jasmani, yaitu nafsu, rasa, akal, pikir, dan raga. Betul. Dan sebaliknya, apapun itu yang diputuskan oleh hati otomatis akan dilaksanakan oleh bagian rasa, akal, pikir, dan raga. Iya. Nah, di dalam hati manusia itu sebenarnya selalu terjadi peperangan, yaitu antara nafsu yang selalu mengotori hati serta fitrah yang selalu membersihkan hati. Dan ini panjang lagi ceritanya kalau mau dibahas ulang dari awal hingga akhir. Jadi cukup sampai sini aja. Iya. Kembali lagi ke pertanyaannya. Mengapa manusia perlu diuji? Mengapa sekedar patuh itu tidak sama dengan berada di jalan yang lurus? Jawabannya adalah 2. Karena Allah dalam menilai manusia melihat 7 lapisan tersebut sekaligus, tidak hanya salah satunya seperti kita manusia. Betul. Segala tindakan manusia, apapun itu, baik ataupun buruk kelihatannya dari luar, selalu dilakukan atas kendali fitrah sekaligus nafsu, dengan persentase yang berbeda-beda. Dan yang diinginkan oleh Yang Maha Kuasa adalah ketika tindakan manusia itu bisa minimal 75% berada di bawah kendali fitrah, atau 7,5 nilai keikhlasannya. Betul sekali. Kalau nggak sampai angka segitu, rupiahnya nggak akan bisa ditukar menjadi dolar. Tepat sekali, Bu. Di mata Allah, semua itu langsung terlihat kebenarannya, 7 lapisan sekaligus. Bagaimana hatinya, apakah dikendalikan fitrah atau nafsu, bagaimana rasanya yang sebenarnya, akalnya yang sebenarnya, pikirnya yang sebenarnya, dan baru juga raganya. Hal ini berbeda dengan di depan mata manusia yang hanya terlihat lapisan raga aja. Itu pun perspektifnya terbatas. Meskipun ada juga sebagian manusia bisa memperkirakan pikir, akal, atau rasanya. Iya. Nah, kenyataan ini bisa kita hubungkan dengan ayat-ayat tentang pilihan hidup tadi, Bu, di kategori sifat Dajjal. Oh ya, sifat Dajjal. Apa contohnya? Ini, Bu, contohnya. Ayat ini kan maksudnya ketika secara raga seorang manusia itu terlihat diam atau mengangguk-angguk sambil bilang, "Iya, setuju. Iya, saya beriman. Iya, betul sekali." Tetapi sebenarnya di dalam lapisan pikir, akal, rasa, atau bahkan dalam lapisan hatinya,
sebenarnya tidak setuju, sebenarnya tidak merasa itu benar, sebenarnya tidak beriman. Makanya disebut sebagai orang munafik di situ. Betul. Itu salah satu contoh tindakan munafik. Dan betul juga bahwa hal ini merupakan contoh konkret mengapa manusia perlu diuji terlebih dahulu sebelum bisa mengkonversikan perbuatan baik menjadi perbuatan benar, sebelum bisa mengubah rupiah menjadi dolar. Iya, Bu. Contoh lain. Dalam ayat ini, maksud kalimat pertama itu adalah jangan terlalu kikir, tetapi jangan juga terlalu pemurah. Tangan kita jangan terbelenggu pada leher, ataupun jangan terlalu mengulurkan tangan. Iya, Bu. Itu maksudnya adalah jangan kikir dan juga jangan pemurah. Mengapa? Dijelaskan di ayat selanjutnya. Sebab orang lain itu lapang atau sempit nasibnya juga atas kehendak Allah. Nah, kalau saya orang yang bodoh dan gak sabaran, pasti saya langsung berpikiran bahwa perintahnya gak jelas nih, gak konsisten. Itu lagi. Untungnya saya bijak, Bu. Jadi bisa memahami bahwa ayat ini adalah ujian kehidupan. Permasalahannya bukanlah manusia perlu menjadi pemurah atau kikir, melainkan apapun itu yang kita pilih, lakukanlah karena Allah semata, dan juga harus mampu membedakan mana yang manfaat dan tidak manfaat. Kemudian, di antara yang sama-sama bermanfaat, harus memilih yang paling bermanfaat. Jadi, kalau memang lebih bermanfaat untuk menjadi pemurah pada kesempatan kali ini, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, baik lahir maupun batin, maka jadilah pemurah karena Allah semata. Tetapi, kalau lebih bermanfaat untuk menjadi kikir pada kali ini, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, baik lahir maupun batin, ya jadilah kikir karena Allah semata. Atau singkatnya, apapun yang dipilih harus dilakukan atas kendali fitrah, minimal 7,5 nilai keikhlasannya. Gitu kan, Bu? Iya, tepat sekali. Saya paham sekarang kenapa kamu namakan kategori ini sifat dajjal. Karena isinya menggambarkan contoh-contoh pembiasan nafsu atas perbuatan manusia kan? Sehingga pada akhirnya gak bisa diterima oleh Allah justru. Meskipun baik terlihatnya di hadapan sesama, tetapi gak benar di hadapan Allah. Iya, Bu. Betul sekali. Hal ini kan juga merupakan pilihan hidup. Manusia bisa memilih perbuatan yang baik atau buruk di hadapan sesamanya. Ada banyak sekali pilihannya. Sebab penilaian sama manusia itu pun berbeda-beda antara individu satu dengan yang lain, masyarakat yang satu dengan yang lain. Yang jelas, masing-masing perbuatan tersebut akan diuji oleh Yang Maha Kuasa agar bisa menjadi perbuatan yang benar, yang mayoritas fitrah daripada nafsu, dan masing-masing yang kita pilih tadi juga memiliki konsekuensi tersendiri, baik di hadapan sesama manusia maupun di hadapan Allah. Iya, bagus. Jadi, kesimpulannya pada titik ini adalah manusia perlu diuji karena yang diinginkan Yang Maha Kuasa adalah perbuatan yang dilandasi fitrah, bukan nafsu. Begitu kan? Iya, Bu. Atau kalau pakai perspektif lain lagi, pada titik ini kita harus sadar, paham bahwa ujian kehidupan itu, baik yang wujudnya seolah menyusahkan manusia, maupun yang wujudnya membuat manusia terlena, apapun itu, justru merupakan akomodasi yang sangat berharga bagi manusia. Mengapa? Sebab kalau nggak ada ujian kehidupan, maka sekali kita berbuat manfaat, apapun itu wujudnya, mewujudkan kasih sayang, dan angka kemurnian niatnya di bawah 75%,
maka perbuatan rupiah ini nggak bisa sama sekali diubah menjadi dolar selamanya. Pasti sia-sia di hadapan Allah. Titik. Gawat nggak tuh? Dengan adanya ujian kehidupan, justru kita masih diberikan waktu untuk memproses rupiah tersebut agar memenuhi persyaratan, agar bisa diubah menjadi dolar. Bener nggak, Bu? Betul sekali. Sip. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah bagaimana konversi nilai antara kemuliaan di hadapan sesama manusia dengan kemuliaan di hadapan Allah. Oke. Untuk permasalahan nilai tukar ini cukup panjang, Bu. Makanya saya bagi menjadi beberapa bagian. Jadi ini hanyalah bagian pertamanya. Oke. Diagramnya sekarang cuma ditambahin irodat di tengah situ ya? Iya, Bu. Tadi kita membahas 7 lapisan manusia sebagai kodrat internal. Sekarang kita akan membahas 7 lapisan tersebut dalam hubungannya dengan irodat. Oke, silakan dijelaskan. Siap, Bu. Pertama, mengenai kodrat internal. Manusia itu dikodratkan secara internal memiliki 7 lapisan yang sudah digambarkan di diagram tersebut. Ya. Hal ini sama bagi semua manusia. Tetapi di antara individu manusia, komposisi dari 7 lapisan tersebut berbeda-beda. Iya, betul. Contoh, dari lapisan paling luar, raga, manusia ada yang dilahirkan sebagai laki-laki dan ada juga yang dilahirkan sebagai perempuan. Ada yang dilahirkan sehat walafiat dan ada yang cacat. Betul. Lapisan pikir, manusia ada yang dilahirkan dengan kecerdasan tinggi, pintar, IQ-nya tinggi lah kalau misalnya dalam istilah sekarang. Dan ada juga yang relatif lambat. Betul. Lapisan akal, manusia ada yang dilahirkan dengan imajinasi yang relatif luas dan ada juga yang relatif sempit. Iya. Lapisan rasa, manusia ada yang dilahirkan sensitif terhadap emosi dan hal-hal yang tidak terlihat di mata. Dan ada juga yang bebal, yang gak peka sama sekali. Betul. Itu semua lapisan jasmani. Kalau lapisan rohani apa? Kalau lapisan rohani, manusia itu komposisi fitrahnya beda-beda. Campuran antara Ifrit, Khidir, Adam dan Eva yang otomatis akan mempengaruhi bagaimana sifat kasih dan sayangnya mewujud ketika sampai di lapisan jasmani. Betul. Sekarang pertanyaannya adalah mengapa hal ini penting? Mengapa pemahaman akan informasi ini penting? Iya, Bu. Jawabannya ada di dalam diagram tersebut. Mengapa hal ini penting? Karena Allah itu maha segala atau dalam konteks ini maha adil. Kalau kita pakai pemahaman vertikal horizontal antara dunia dan akhirat, maka rumus nilai tukarnya adalah kedudukan di hadapan Allah alias dolar sama dengan pahala alias rupiah positif dikurangi dosa rupiah negatif. Iya, betul. Apa yang kurang tepat dari rumus ini? Yang kurang tepat adalah rumus ini belum mempertimbangkan perbedaan komposisi kodrat antara individu manusia yang barusan kita bicarakan. Betul sekali. Dan kesalahan asumsi bahwa tindakan baik itu bisa langsung dikonversikan menjadi pahala, sementara tindakan buruk langsung dikonversikan menjadi dosa. Iya, Bu. Padahal harus melalui proses bernama ujian kehidupan terlebih dahulu. Iya, betul. Nah, kalau kita pakai rumus ini, pahala dan dosa ini berarti Allah tidak adil dong. Kan ada manusia yang sejak lahir sudah beruntung dan ada juga yang sejak lahir tidak beruntung. Masa keduanya dihitung dengan cara yang sama sih? Betul sekali.
Rumus yang lebih tepat adalah kedudukan di hadapan Allah alias dolar itu sama dengan irodat bersih alias rupiah yang sudah melalui ujian kehidupan dan terbukti atas dasar fitrah dikurangi kodrat alias ketetapan Allah yang berada di luar kendali individu manusia. Iya, Bu. Dengan irodat itu didefinisikan sebagai usaha manusia atau pilihan hidupnya berkenaan dengan bagaimana menggunakan modal kodrat yang berbeda-beda tersebut. Betul sekali. Manusia dikodratkan memiliki komposisi jasmani dan rohani tertentu, sementara irodatnya adalah bagaimana manusia tersebut memanfaatkan ketetapan tersebut. Iya, Bu. Rumus sederhananya seperti ini. Irodat bersih dikurangi kodrat. Tapi saya ketika melakukan review setelah baca berulang-ulang lagi pembahasan kita sebelumnya dan mengumpulkannya, menemukan perhitungan yang lebih akurat dari situ, Bu, yang saya harapkan bisa membuat segalanya menjadi lebih jelas. Oh ya? Baguslah. Silakan dibagikan di sini. Siap, Bu.